Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nur Arfiah Gina Rohimah dan welcome back to my channel. Pada kali ini aku akan membahas tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang pertama adalah waktu. Menurut KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses, perbuatan, atau keadaan sedang berlangsung. Waktu juga bisa didefinisikan sebagai saat tertentu untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Kunto Wijoyo, dalam ilmu sejarah, konsep waktu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Kita bahas satu persatu. Perkembangan terjadi apabila masyarakat berturut-turut bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Umumnya manusia akan berkembang dari bentuk sederhana menuju kompleks. Contohnya perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan kota. Kesinambungan terjadi jika masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Contohnya kolonialisme pada mulanya adalah kelanjutan dari paternalisme. Demikian juga kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. Pengulangan terjadi ketika peristiwa di masa lalu terjadi lagi di masa mendatang. Contohnya kekuasaan Presiden Soekarno yang jatuh lantaran aksi para mahasiswa. Peristiwa ini kembali terjadi di masa Presiden Soeharto, di mana Presiden Soeharto juga jatuh karena mahasiswa. Dan yang terakhir adalah perubahan. Perubahan disebabkan oleh pergeseran dan perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Perkembangan ini biasanya besar dan waktunya relatif singkat. Sebagian besar perubahan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Contohnya adalah gerakan Padri di Sumatera Barat yang menentang kaum adat dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang disebarkan lewat para haji sepulang dari Mekah. Pembahasan yang kedua mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan adalah rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Suatu keadaan terjadi karena adanya hubungan dengan keadaan yang lainnya, baik keadaan hari ini, keadaan masa lampau, dan keduanya berpengaruh pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama, dan begitu seterusnya. Bisa disimpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi satu ke generasi lainnya. Pembahasan yang terakhir atau yang ketiga yaitu perubahan. Perubahan adalah keadaan yang berubah. Perubahan memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya suatu perubahan tersebut. Faktor internal perubahan yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru seperti invention dan discovery. Invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun gagasan. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya adalah revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 mengubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Kemudian, faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan fisik. Contohnya adalah bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Yang kedua, peperangan.
Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia II berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal atau Amerika Serikat dan Jerman Timur yang berideologi komunis atau Uni Soviet. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya baru atau asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan akulturasi, yang berarti perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli atau lokal tidak hilang. Suatu perubahan bisa terjadi karena ada faktor yang mendorongnya untuk menjadi kenyataan. Perubahan tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi mendorong sebuah perubahan. Yang pertama, orientasi ke masa depan. Yang kedua, penduduk yang heterogen. Yang ketiga, sistem masyarakat yang masih terbuka. Dan yang keempat, sistem pendidikan formal yang maju. Jika ada faktor yang mendorong perubahan, tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Proses menuju perubahan tidak melulu berjalan mulus, ada beberapa yang harus segera dibenahi. Beberapa faktor penghambat perubahan yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Dan yang ketiga, kurangnya hubungan antar masyarakat.